Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Duani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan isi proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Perbantuan Media Kartofagel terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 7 di MTS Al-Mursidiyah. Saya akan menjelaskan yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang. Yang mana latar belakang ini adalah berdasarkan observasi yang dilakukan di MTS Al-Mursidiyah, diperoleh informasi bahwa proses pembelajarannya lebih pada teacher center, yang artinya pembelajaran ini masih sering berpusat terhadap guru dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah dan diskusi dengan berbantuan slide LCD proyektor dan papan tulis. Metode yang digunakan guru masih kurang optimal dalam mengasah pengetahuan anak dan cenderung bersifat membosankan dan kurang menarik. Peserta didik masih banyak yang pasif dan tidak ada yang berani dalam mengungkapkan pendapat mereka. Hal ini ditunjukkan dari sebagian peserta didik yang tidak fokus dalam mengamati pelajaran dan sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Solusi dari permasalahan yang terjadi di latar belakang, maka peneliti memberikan solusi itu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning ini adalah rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah menurut Sanjaya tahun 2010 halaman 201. Pemilihan model pendekatan pembelajaran ialah merupakan salah satu cara penyajian yang sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan belajar yang efektif dan menarik, serta meningkatkan prestasi belajar siswa dengan berbagai materi yang berarti dan bermanfaat bagi perkembangan siswa dalam menerima sebuah pelajaran di sekolah. Selain menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, media pembelajaran juga sangat membantu dalam proses belajar, karena media sebagai alat bantu mengajar untuk menyampaikan materi agar pesan lebih mudah diterima dan menjadikan siswa lebih termotivasi dan aktif. Media pembelajaran yang digunakan peneliti adalah media Kartofagel, yang mana media yang sangat sederhana yang digunakan dalam proses pembelajaran IPS. Fagel ini disebut media yang dimainkan dengan bongkar pasang sebagai mainan balok. Mainan Kartofagel juga sebagai mainan edukasi tertua. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama itu ada hasil belajar siswa MTS Al-Mursidiyah masih 60% belum mencapai KKM. Yang kedua, siswa tidak memperhatikan guru selama proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, masih menggunakan metode ceramah pada saat proses pembelajaran. Yang keempat, guru sudah menggunakan media LCD pada saat proses pembelajaran. Dan ada juga yang rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang pertama, seberapa tinggi hasil belajar IPS sebelum diajarkan menggunakan model problem based learning perbantuan media Kartofagel terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 7 di MTS Al-Mursidiyah. Yang kedua itu seberapa tinggi hasil belajar IPS sesudah diajarkan menggunakan model problem based learning berbantuan media Kartofagel terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 7 di MTS Al-Mursidiyah. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPS sebelum dan sesudah diajarkan menggunakan model problem based learning berbantuan media Kartofagel terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 7 di MTS Al-Mursidiyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 kajian teori.
Kajian teoritis dalam model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Menurut Kodaryanti dan Astuti, tahun 2016, halaman 96, Problem Based Learning atau PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang berbasis masalah yang dapat membantu pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, yang memungkinkan dikembangkannya keterampilan berpikir peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat menemukan konsep melalui masalah yang diberikan, yaitu dengan cara menemukan solusi yang tepat terhadap masalah tersebut. Adapun media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian itu yaitu media kartu puzzle. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini kartunya harus mencari yang sesuai jawaban atau tulisan yang terletak di sini. Nah, jadinya contohnya seperti ini. Diletakkan di antara ini. Nah, ini yang kartunya. Itulah yang dimaksud dengan media kartu puzzle. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir, yaitu yang pertama ada masalah, rumusan masalah, populasi. Di sini saya mengambil populasi semua atau seluruh siswa kelas 7 di MTS Al-Mursidiyah yang terdiri dari kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, dan kelas 7D. Instrumennya saya mengambil butir soal. Populasi ini saya untuk mengambil sampel dari seluruh kelas 7, saya mengambil satu sampel, yaitu sampel kelas 7A. Uji instrumennya itu yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis butir soal. Datanya itu ada uji persyarat menggunakan one sample t-test dan varied sample t-test. Uji hipotesisnya sama, one sample t-test dan varied sample t-test. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 tentang metodologi penelitian. Di sini saya mengambil pendekatan kuantitatif yang mana menurut Kasiram tahun 2008, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. Dan peneliti mengambil metode kuasi eksperimen. Menurut Anggara tahun 2007 halaman 6, penelitian kuasi eksperimen adalah proses investigasi secara ilmiah untuk mencari pengaruh suatu perlakuan tertentu dengan cara membandingkan keadaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan atau dengan cara membandingkan sampel yang diberikan perlakuan atau treatment dan sampel yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Teknik dalam pengumpulan datanya itu saya menggunakan dua teknik, yaitu teknik tes dan teknik angket. Dan saya menggunakan teknik analisis datanya itu yaitu dengan statistik deskriptif, dan ada juga dengan uji persyarat, itu ada uji normalitas, uji homogenitas, dan yang kedua itu ada uji hipotesis, yaitu dengan menggunakan one sample t-test dan one sample binominal test. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.